Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idi Mulyono, SPMP. Saya adalah dosen tetap Universitas Bondowoso, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Saya mengajar sejak tahun 2016 sampai saat ini di Universitas Bondowoso. Dengan adanya ini, saya mengikuti program PDD UKT PT 2025 atau Serdos 2025. Maka saya untuk menjelaskan tentang proses pembelajaran tentang mata kuliah Politik Pertanian dengan kode MKB 011. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan sistem pembelajaran DIA atau yang biasa disebut Delivery Interaction Assessment, yang mana delivery itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh dan supaya materi itu bisa tersampaikan dan mahasiswa bisa menerima dengan baik. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk bisa menjelaskan tentang pembangunan pertanian yang berkaitan dengan adanya politik pertanian, persoalan kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta jalan untuk mengatasinya. Untuk menunjang keberhasilan dalam metode ini, ada beberapa literatur yang bisa kita siapkan, seperti Agribisnis yang ditulis oleh Saragih, Moser, dan lain-lain. Materi pada mata kuliah Politik Pertanian dengan kode MKB 011 itu materi ada 14 dan ditambah dengan UAS dan UTS 2 sehingga menjadi 16 tatap muka, yang mana dalam tatap muka pembelajaran yang pertama adalah ruang lingkup ilmu politik pertanian. Yang kedua, sejarah ilmu pertanian. Yang ketiga, pembangunan sektor pertanian. Yang keempat, perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia. Yang kelima adalah dualisme pembangunan pertanian. Yang keenam, ketahanan pangan. Yang ketujuh, aspek ketahanan pangan. Yang kedelapan adalah pola pembangunan pertanian. 9, pendorong perubahan pertanian. 10, perubahan pembangunan pertanian. Yang 11, peran sektor pertanian di bidang ekonomi secara luas. Yang 12, transisi pada pertanian. Yang ke-13, perkembangan pertanian dunia. Yang 14, kemiskinan dan laju urbanisasi yang biasanya dilakukan atau biasanya proses urbanisasi dilakukan dari desa menuju kota. Yang ke-15 dan 16 biasanya kita melakukan UTS dan UAS. Dan dalam proses interaction ini berjalin dengan mahasiswa dengan dosen guna tercapainya pembelajaran. Metode ini biasanya ada dua skema, yaitu yang pertama adalah teacher-centered learning dan student-centered learning. Biasanya metode ini diikuti oleh metode ceramah, yaitu paparan. Paparan biasanya dilakukan oleh persentasenya lebih besar oleh pengajar. Yang kedua, metode yang dilakukan adalah diskusi. Diskusi dilakukan secara kelompok kecil yang dilakukan di dalam ruang kelas atau di luar ruang kelas. Dan metode yang ketiga adalah resitasi. Metode ini merupakan cakupan dari materi yang disajikan oleh dosen dan mahasiswa untuk merangkum kembali dan mengambil intisari dari proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah asesmen, mana asesmen itu bertujuan untuk mengetahui
mahasiswa, apakah dia itu bisa menerima semua proses pembelajaran sehingga dosen atau pengampu itu biasanya melakukan asesmen dengan penilaian. Dan penilaian-penilaian yang biasa saya lakukan di dalam proses pembelajaran ini yaitu dibagi ada 5 kriteria. Kriteria pertama yaitu presensi atau absen, bobotnya sekitar 15%. Yang kedua adalah tugas. Tugas biasanya bisa kelompok atau perorangan. Bobotnya ada 20%. Yang ketiga adalah UTS, itu bobotnya 25%. Yang keempat, UAS, bobotnya 30%. Dan yang kelima adalah kepribadian atau afektif, bobotnya 10%. Mungkin itu yang proses pembelajaran yang biasa saya sampaikan kepada mahasiswa, khususnya dalam ruang belajar. Nanti akan saya lanjutkan pada proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini, pada pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan ketahanan pangan ya. Mungkin arti dari ketahanan pangan, apa yang kita sajikan itu adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara hingga individu yang biasanya tercermin dalam ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Jadi mungkin dengan pengertian ini saya mungkin ini terbersit dengan kata budaya masyarakat, terus tentang agama. Maksudnya kira-kira apa menurut adik-adik mahasiswa tentang kok agama gitu. Kok ada agamanya ketahanan pangan dengan agama serta tidak bertentangan dengan agama. Keyakinan itu ada contohnya kira-kira tentang apa? Kira-kira masalah tentang halal. Nah, jadi halalnya itu. Jadi kalau kita harus ya keyakinan ya tentang agama itu halal banda. Dan budaya masyarakat biasanya suka yang seperti apa, tidak suka makan itu gitu. Jadi ketahanan pangan itu sebenarnya arti luasnya sangat luas sekali. Tuh. Mungkin untuk dilanjutkan absennya cepat di absen ya. Mungkin ada yang kan ya? Tidak masuk. Ada. Sakit ya. Siapa yang ini sakit? Surya. Surya. Ali juga. Oh ya, mudah-mudahan ya. Mungkin itu tentang ketahanan pangan, pengertian secara umumnya. Terus berikutnya adalah kelemahan dalam program ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan mulai zaman dari presiden ke presiden itu memang mendengungkan masalah ketahanan pangan. Tapi kita jeblok, ternyata tidak ada ketahanan pangan kurang. Apa indikatornya ketahanan pangan kurang? Karena ada banyaknya impor. Ya, itu. Contohnya biasanya kedelai kita impor. Kenapa kok impor? Nah, makanya ada kelemahan konsep seperti itu perlu diperbaiki. Karena adik-adik ini sebagai calon sarjana yang notabene sebagai agent of change, katanya agen perubahan di masyarakat, maka perlu adanya inovasi. Mari kita telah ke belakang, kira-kira program apa saja yang
tentang ketahanan pangan masa lalu yang bisa menghambat. Yang pertama tentang kegagalannya mengantisipasi pendapatan masyarakat dan mekanisme pasar. Mungkin ada yang bisa paham dengan kata-kata tersebut. Kegagalan mengantisipasi peran pendapatan masyarakat dan mekanisme non pasar. Jadi maksudnya pemerintah itu menjamin bahwa ketersediaan pangan dengan harga yang rendah. Tapi di satu sisi petaninya enggan karena menjualnya sangat murah sehingga harga produk dari petani itu tidak imbang dengan harga jual. Keuntungannya sedikit, malah banyak yang rugi sehingga enggan gitu deh. Makanya keengganan mengantisipasi itu. Terus pendapatan masyarakat dan mekanisme non pasar. Nah, mekanisme non pasar kita dalam mekanismenya itu ada rantai pasok namanya. Dengan adanya rantai pasok tersebut bisa dengan tangan-tangan yang lebih panjang. Contohnya pengepul 1, pengepul 2, pengepul 3 baru konsumen. Jadi rantainya terlalu panjang sehingga kegagalan petani itu dengan harga yang murah karena rentetan tangannya itu atau rantainya itu terlalu panjang. Jadi ada tangan 1, tangan 2, tangan 3, tangan baru konsumen. Lebih menguntungkan dengan tangan lebih pendek. Terus yang kedua yaitu kegagalannya mengantisipasi dimensi lokal dan rumah tangga bagi ketahanan pangan individu. Jadi dimensi lokal itu maksudnya muatan lokal. Jadi petani itu kurangnya adanya penyuluhan. Jadi di daerah dataran tinggi dipaksa tanaman dataran rendah yang ditanam, yang dataran rendah dipaksa tanaman dataran tinggi sehingga produknya gagal. Tuh. Terus yang ketiga itu adanya dilema kebijakan, utamanya kebijakan harga yang murah dan stabil. Yaitu yang tadi karena murah dan stabil sehingga petani enggak ngapain tanam padi terus, kita merugi terus kan dengan seperti itu. Murah enak bagi konsumen, tapi untuk produsen kan kurang. Jadi dengan adanya itu perlu adanya peran pemerintah di dalamnya. Sehingga kayak dulu adanya Bulog dan berfungsinya Bulog, terus adanya lumbung-lumbung padi. Nah, itu salah satu itu sebenarnya. Pemerintah punya dana untuk membangun lumbung padi di daerah ini untuk ketersediaan masyarakatnya. Sekarang kan sudah mulai habis kan. Kita hanya di toko stok gitu. Ternyata apa yang terjadi? Yaitu ketahanan pangan kita kan goyah, sedikit naik, sedikit turun, naik lagi, lonjak gitu. Mungkin dari ini ada yang perlu didiskusikan. Mungkin itu Pak, cara mengatasi kelemahan konsep ketahanan pangan tersebut. Cara mengatasi. Salah satunya yang paling untuk tingkat desa itu biasanya kayak dulu ada lumbung padi. Jadi adanya lumbung padi itu kita bisa menyimpan padi dengan jangka waktu yang tertentu sebelum panen itu datang. Kan seperti itu. Lama kelamaan ini habis. Karena kita mengingat pada zaman sejarah dulu, kenapa kita kalah perang sama Jepang dengan ini? Karena kita lumbung padinya tidak ada. Tanaman pangannya ada. Kalau tidak ada pangannya kita buat energi apa? Kan tidak ada. Meskipun sekarang kayak gitu, untuk membuat energi itu perlu karbohidrat kan seperti itu. Nomor satu itu kebijakannya. Nah, menindaklanjuti tentang murah dan stabil menimbulkan beberapa yang tak kalah penting dampaknya di masyarakat. Contohnya
tidak kondisinya untuk produksi pangan domestik dan peningkatan pendapatan. Itu maksudnya. Jadi produksinya tidak menentu karena harganya petani kan tidak punya untung yang cukup. Pas-pasan lah istilahnya. Jadi ada yang enggak, ada yang maju terus barangkali masih ada kenaikan harga. Nah, dan peningkatan pendapatan petani. Pendapatan petani sangat rendah sehingga enggak menjadikan produksi ini turun naik turun gitu. Mungkin masih ada apa kenaikan besok kita tanam lagi kan seperti itu. Mungkin terus karena kita perlu kepastian. Nah itu pentingnya hadirnya pemerintah di situ, adanya jaminan kepastian. Terus membutuhkan subsidi dan sangat mahal anggarannya pemerintah. Nah, jadi kita akan butuh subsidi memang karena tadi untuk jadi penyangga atau buffer stoknya. Nah. Yang ketiga, strategi tidak berkelanjutan baik secara ekonomis maupun politik. Karena sering kita ganti kan seperti itu. Program ini belum selesai, sudah diganti lagi program ini. Meskipun di desanya ini sudah diganti oleh kepala desa yang baru. Jadi berubah lagi kebijakan. Jadi tidak ada pakemnya seperti itu. Terus strategi harga pangan yang murah, menguntungkan konsumen, tapi diinsentifkan bagi petani produsen. Sebenarnya seperti itu. Jadi menguntungkan bagi konsumen. Konsumen aja yang untung kalau sudah murah. Tapi produsennya akan perlu intensif kan, untuk menambah pendapatannya. Terus yang kelima, strategi ini tidak fair, tidak konsisten dengan tujuan pemerataan pendapatan, bertentangan dengan program penanggulangan kemiskinan. Jadi program itu mintanya harus rata, sama gitu, sama rata, tidak boleh, karena bidang tanahnya atau luasan lahannya kan tidak sama pendapatannya. Karena dalam faktor-faktor produksi itu perlu ditinjau, contohnya benihnya seperti apa. Itu beda benih sertifikat. Apalagi luas lahannya. Dengan tambahan luas berarti pendapatannya akan semakin besar atau semakin tinggi. Nah, ini definisi ketahanan pangan internasional. Ini dalam International Conference in Nutrient. Nah, saya mungkin mau tanya sama Mas Herul. Mungkin FAO itu apa Mas Herul? Mungkin FAO atau WHO. Nah, kira-kira apa? Kalau saya pribadi kurang paham Pak, Mau dijelaskan Pak. FAO. FAO itu adalah organisasi tentang Federasi Food and Agriculture Organization. Jadi federasi ini ada di naungan PBB, masalah pangan. Kalau WHO apa? Kira-kira, ayo Mas Sukman, kira-kira WHO apa Mas Sukman? Kalau bahasa Inggrisnya saya kurang paham. Ya. Itu Masalah di bidang kesehatan. Nah, betul, masalah kesehatan. Jadi World Health Organisasi, ya itu. Jadi mereka itu mendefinisikan ketahanan pangan internasional itu akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu atau untuk keperluan hidupnya. World Food Summit juga seperti itu, memperluas definisi FAO dengan persatuan menerima pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat. Sesuai dengan nilai dan budaya setempat, ingat itu. Jadi budayanya apa? Tidak suka daging babi, ya tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi suka ini. Dan World Bank juga ketika pada setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka agar dapat hidup produktif dan sehat. Terus itu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 96 tentang ketahanan pangan. Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup.
baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Terus hasil loka karya Deptan 96 itu kemampuan memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dan jumlah, mutu dan ragam, budaya tempat dari waktu ke waktu. Nah, ini tentang konsep ketahanan pangan sendiri. Ketahanan pangan itu harus tercakup nomor satu itu terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Jadi pangan itu harus tersedia dan cukup. Cukup itu maksudnya dalam kurun waktu tertentu kan gitu. Biasanya itu 3 tahun, 5 tahun gitu. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman. Maksudnya apa? Mungkin Mas Dayat, aman maksudnya terpenuhinya kondisi yang aman. Mengenai hasil pengolahan dari petani itu, Pak. Ya. Jadi aman itu jadi stoknya tidak akan habis gitu. Jadi terjamin dari pengolahannya sudah tersedia gitu, aman. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata. Ya, merata semua dapat. Jadi ini stok untuk berapa bulan semua kan sudah dihitung. Biasanya gitu. Terpenuhinya dengan kondisi terjangkau. Didin, yang terjangkau ya maksudnya apa Didin? Terpenuhinya dengan kondisi terjangkau. Bukan, salah. Dari harga terjangkau itu harga. Oh iya, terjangkau harganya. Ya, jadi jangkau harganya. Itu dan pangan, tersediaan pangan bagi masyarakat, food accessibility, keterjangkauan, kelayakan untuk diterima konsumen. Keamanan untuk dikonsumsi, kesejahteraan masyarakat, keluarga dan perorangan. Nah, ini perlu kalau kelayakan untuk diterima konsumsi dan jadi bentuknya itu tidak keluar luarsa banda gitu. Terus ini keamanan yang dikonsumsi itu kandungannya jadi halalnya gitu. Ya, halalnya. Jadi ini bukan ketahanan pangan bukan cuma beras loh. Ya, bukan beras, jadi pangan semuanya sudah. Ya, palawija, pohon bisnis pangan sudah, daging. Jadi mindsetnya pas beras kok gitu, bukan ketan gitu semuanya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi pangan, pangan ini semuanya sudah ya tergantung pangan. Nah, tujuan program peningkatan pangan, peningkatkan keanekaragaman produksi. Produksi dianeka-ragamkan. Contohnya apa yuk? Contohnya produksi yang aneka-ragam. Daging, umpama daging. Jadi apa lagi untuk menjadi bakso, sosis, kan gitu. Dianeka-ragamkan, gitu. Dan tersedia konsumsi pangannya bersumber dari ternak, ikan, ya. Ternak biasanya untuk protein, lemak, ya. Ikan sama dengan tanaman pangan, biasanya itu dan karbohidrat. Hortikultural untuk vitaminnya, perkebunan untuk kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sekundernya, minum kopi, coklat dari produk perkebunan. Jadi yang kedua, mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi serta konsumsi yang lebih beragam. Jadi dengan adanya program ketahanan pangan ini diharapkan lembaga ikut mengembangkan, mendukung gitu, supaya tersedia pangan yang cukup dengan indikator bahwa produksi kan meningkat, kan seperti itu. Terus pengembangan usaha bisnis pangan. Jadi dengan ini ada stimulus dana untuk pengembangan UMKM. Jadi antara stimulus dana itu untuk meningkatkan banyaknya produk-produk yang lebih bervariatif.
Contohnya yaitu sosis bakar, sempol, apa lebih banyak, lebih beragam. Susu dalam bentuk yogurt, ya, susu dingin, susu bubuk dan lain sebagainya. Menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat. Terus sasaran program ketahanan pangan ini adalah meningkatkan produksi dan beras secara berkelanjutan. Kalau beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein. Sumber protein dan terus meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi per kapita. Perkembangan pola distribusi pangan yang mampu menjamin keterjangkauan pangan oleh masyarakat secara fisik dan ekonomi. Dan meningkatkan kebudayaan kemandirian masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Sampai nomor 9 itu meningkatkan partisipasi masyarakat, investasi swasta dan pengembangan bisnis pangan. Mungkin itu dari saya materi, mungkin ada yang ditanyakan dari ini materi selanjutnya. Mungkin Ya, Mas Enal. apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan jika ketahanan pangan kita Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya bagus nih Mas Enal. Jadi, bila kesediaan pangan kita tidak cukup, apa yang akan kita lakukan? Satu, kita harus melakukan program swasembada pangan. Contohnya, kita memenuhi rumah tangga sendiri kalau bisa memenuhi yang lain. Program seperti itu. Contohnya si zaman dulu kita melakukan swasembada. Jadi kita ketahanan pangan kita cukup. Kita bisa ekspor malah. Kan gitu. Jadi meningkatkan produksi agar mencapai swasembada nomor 1. Yang nomor 2, penganekaragaman pangan. Jadi biasanya Mas Zainal dan semuanya, Mas Didi, semua ini yang suka makan beras, kita berubah perlahan ganti dengan makan non karbohidrat yang lain, karbohidrat yang lain. Contohnya singkong, ya, gandum. Jadi ada barang substitusi atau barang penggantinya. Itu harus ditingkatkan. Namanya programnya itu namanya disertifikasi pangan, penganekaragaman pangan. Yang nomor 3, nah ini kan kita harus impor. Itu justru terakhir untuk memenuhi pangan. Itu dari saya Mas Zainal. Mungkin yang lain ada? Ya. Ya Pak. Berbicara tentang Pak, materi yang tadi Ya. ada materi yang mengatakan sampai itu ekspor dan impor Pak ya. Ya. Dan ketika kita di negara tersebut itu memiliki kekurangan bahan pangan, Ya. terus mengekspor, apa yang akan terjadi Pak? Mohon dijelasin. Soalnya agak bingung Pak. Maksudnya gimana? Kalau Ketika negara sendiri itu kekurangan, kita harus impor. Nah, kan otomatis apa ya Pak? Mengurangi pangan kita, Pak. Kan soalnya diimpor. Itu cara mengatasinya itu, pemasarannya itu seperti apa Pak? Untuk membatasi impor ya maksudnya. Iya Pak. Membatasi impor ya. Kita yang tadi harus waspada. Impor itu karena kita akan kurang. Kita harus meningkatkan swasembada itu. Kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi nggak akan pergi keluar kan? Kalau kita tidak bisa di luar banyak, kita di sini tidak bisa memenuhi, terpaksa harus cukupkan sekian ya materi dari saya. Ya, mari kita sebelum mengucapkan kata pamitan kita mengucapkan hamdalah. Mari bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi saya akhiri perkuliahan ini, sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.